saya bertugas di SMP Negeri 54 Batam. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang kenaikan pangkat, menyusun berkas kenaikan pangkat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kenaikan pangkat ini memang sangat penting bagi kita ya, sebagai PNS, karena setiap tahun kita sebetulnya setiap tahun itu adalah Pak ya yang akan disusun, tetapi untuk kenaikan pangkat, nah itu minimal 2 tahun atau maksimalnya 4 tahun sekali kita susun. Nah, di dalam menyusun berkas kenaikan pangkat ini, kita tidak hanya sembarang susun, karena nanti berhubungan dengan orang yang akan memeriksa. Nah, yang kita susun kalau itu rapi, bagus, kemudian teratur, tentu yang akan memeriksa tidak akan bosan, ya, tidak asal saja. Makanya perlu berbicara bagaimana berkas kenaikan pangkat itu dapat disusun dengan seefisien mungkin supaya dapat diperiksa dengan baik oleh pemeriksa kenaikan pangkat. Nah, sebelum menyusun berkas kenaikan pangkat ini, tentu yang akan naik pangkat sudah tahu apa-apa saja yang harus disusunnya. Nah, berkasnya apa-apa saja? Itu ada 4 berkas. Ya, 4 berkas. Yang pertama adalah berkas administrasi. Yang kedua, Dupa 2012. Nah, ini bagi pegawai negeri yang belum naik pangkat sejak sebelum tahun 2012. Nah, biasanya ini terjadi pada teman-teman kita yang sudah golongan 4A pada waktu itu, sehingga menjadi terkendala untuk naik pangkat menjadi 4B disebabkan karena harus melengkapi persyaratan PKB yang belum mereka punyai, salah satu penelitian. Nah, sampai hari ini pun sudah sejak tahun 2012 sampai 2019 ya, sudah sekitar 7 tahun. Nah, teman-teman itu masih tetap juga belum menyusun kenaikan pangkatnya. Nah, bertahun-tahun akan bertambah terus. Nah, jadi Dupa 2012 ini harus juga dibuat. Nah, setelah itu baru Dupa baru. Nah, Dupa baru ini dimulai sejak tahun 2013 sampai sekarang. Nah, berkas yang terakhir adalah PTK. Nah, jadi ini semua terpisah dalam keempat berkas ini. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah berkas administrasi. Nah, berkas administrasi yang ada di dalamnya adalah yang pertama jelas covernya dulu. Nah, kemudian ada surat pengantar Dupa. Nah, surat pengantar Dupa ini contohnya seperti ini. Nah, jadi dibuat ditujukan kepada Dinas Pendidikan, karena di sini kami dari Batam, ini Kepala Dinas Kota Batam. Nah, jenis yang dikirimkan adalah menyampaikan Dupa satu rangkap dan untuk dapat digunakan seperlunya. Nah, ini contoh surat pengantar Dupa. Nah, kemudian di dalam berkas administrasi itu dilengkapi fotokopi SK CPNS, mulai dari SK CPNS sampai dengan SK pangkat terakhir yang pertama. Jadi disusun berurut. Yang kedua, fotokopi Pak Lama, yaitu penilaian angka kredit yang terakhir sebelum naik pangkat. Yang ketiga, fotokopi ijazah SD sampai dengan ijazah terakhir dan transkrip nilai jika ada ijazah baru.
yang dilengkapi dengan fotokopi ijazah baru dan transkrip nilai yang dilegalisir perguruan tinggi. Kemudian fotokopi surat tugas belajar, ya, ini untuk pegawai negeri, guru yang mendapat tugas belajar ke suatu perguruan tinggi. Seperti saya dulu pernah mendapat tugas belajar di Universitas Negeri Surabaya, dan pada masa itu memang berhenti sementara, tidak menjabat sebagai guru. Setelah selesai kuliah baru ditempatkan kembali. Nah, jadi itu ada suratnya, surat tugas belajar yang merupakan surat bebas dari jabatan guru dan surat penempatan kembali setelah selesai tugas belajar. Nah, yang ketiga adalah fotokopi SK NIP perubahan, ya, dari NIP lama ke NIP yang baru sekarang. Yang keempat adalah fotokopi kartu pegawai. Yang kelima fotokopi kartu KPE. Yang keenam fotokopi SK mutasi jika ada. Nah, jadi inilah satu berkas administrasi yang harus disusun mendalam satu bundel. Nah, kemudian yang kedua adalah Dupa 2012. Nah, Dupa 2012 ini merupakan Dupa lama. Jadi dibuat juga di dalam satu berkas, dilengkapi dengan covernya. Kemudian di dalamnya ada surat pernyataan melakukan PBM. Ya, contohnya seperti ini. Nah, surat melakukan PBM. Nah, surat pernyataan melakukan kegiatan proses belajar mengajar atau praktik yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, di sini mulai dari semester berapa terakhir kita akan naik pangkat sampai akan naik pangkat. Nah, kemudian fotokopi DP3, ya, DP3. Nah, yang terakhir adalah Dupa. Nah, Dupanya. Nah, di dalam Dupa itu seperti ini contoh Dupa yang 2012, yang lama. Nah, jadi diisi semua kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan, tugas-tugas yang pernah diberikan oleh kepala sekolah, apakah itu pelatihan, kemudian sebagai pengawas ujian kah, sebagai kepenelitian kah, semua dimasukkan ke dalam Dupa 2012 ini. Nah, jadi di dalam Dupa itu bersih berkas bukti fisik yang diurutkan mulai dari tahun terendah, ya, supaya nanti yang memeriksa juga gampang. Sesuai dengan isi Dupa 2012, yaitu fotokopi SK mengajar, fotokopi sertifikat pelatihan, apakah ada SK mengawas ujian nasional atau ujian sekolah, sertifikat pelatihan atau seminar, kemudian kartu PGRI sebagai unsur penunjang, SK panitia di sekolah, dan sertifikat penghargaan jika ada. Nah, Dupa 2012 ini pun dimasukkan ke dalam satu bundel atau satu map. Nah, kemudian Dupa baru. Nah, Dupa baru ini mulai dari tahun 2013, 14, 15, 16, 17, 18, nah sampai 19. Kalau memang itu belum pernah dibuat. Nah, masing-masing isi Dupa 2013 sampai ke 2018 ini lebih kurang hampir sama saja. Nah, tetap perbedaannya mungkin pada pengisian SKP. Karena tiap tahun dalam SKP tentu berbeda, ya, berbeda baik dari segi proses pembelajaran, kemudian unsur penunjangnya, dan unsur pengembangan. Di situ ada unsur pengembangan diri. Nah, ini saya berikan Dupa contoh Dupa yang 2015. Karena tiap tahun Dupa itu sama, ini saya berikan satu contoh. Nah, jadi
Di dalam masing-masing dupa itu, nah ada covernya, kemudian ada dupanya, yang pertama, yang kedua dupa, yang ketiga adalah SKP. Nah untuk dupa baru, nah ini jelas berbeda dengan dupa 2012. Kenapun harus diisi setiap angka-angka kreditnya ke dalam kolom-kolom yang telah disediakan. Nah, jadi hasil akhir dari dupa 2012 itu dimasukkan ke dalam dupa 2013 ini. Nah, disesuaikan pada kolom-kolomnya. Nah, kalau di sini dupa yang baru ini memang sangat sudah terinci, sudah banyak mana-mana yang sesuai untuk kita masukkan angka kreditnya, mulai dari unsur utama, ya, pendidikan, kemudian pembelajaran atau bimbingan tugas tertentu. Nah, kemudian unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan, ini mulai dari kita pelatihan, kemudian sampai membuat publikasi ilmiah ataupun karya ilmiah. Apakah membuat buku, yang membuat alat-alat peraga, nah semua angka kreditnya dimasukkan ke dalam PKB ini. Nah, kemudian ada unsur penunjang. Ya. Nah, ini untuk contoh dupa yang baru. Nah, setelah itu ini terurut cover dupa, kemudian setelah itu dupanya dimasukkan. Yang ketiga adalah SKP. Nah, SKP ini harus sinkron dengan dupa. Nah, ini contoh SKP. Jadi dibuat pada 1 tahun itu telah melakukan pengajaran, ya. Ini kemarin saya naik pangkat dengan 3C ke 3D dengan predikat baik itu 20,25 untuk unsur pembelajaran. Nah, kemudian ini ada PKB, dalam satu tahun itu berapa kali telah melakukan PKB, apakah itu dalam bentuk diklat, apakah sebagai peserta dalam kegiatan ilmiah atau menjadi narasumber dan membuat penelitian. Nah, kemudian ada unsur penunjang, apakah menjadi tutor, ya di sini saya menjadi tutor, kemudian anggota organisasi profesi PGRI memperoleh penghargaan waktu itu. Nah, menjadi pengawas ujian nasional ataupun ujian sekolah. Ini SKP yang harus diisi. Nah, berikutnya, lembar berikutnya adalah PKG. Nah, PKG bisa kita gunakan untuk lebih mempermudah menggunakan aplikasi penilaian kinerja guru. Nah, semuanya diisi mulai dari ada 14 poin kalau nggak salah di dalam PKG itu. Kemudian diisi juga pada saat sebelum pengamatan, ya setelah pengamatan, nah, itu harus lengkap. Nah, kemudian juga dilampirkan dengan surat pernyataan melakukan PBM. Nah, surat pernyataan melakukan PBM ini di dalam surat ini yaitu proses kita melaksanakan pembelajaran baik pada 2 kelas ataupun mendidik ekstrakurikuler. Jadi dalam PKG, ya, satu kesatuan di dalam PKG. Ya, jadi mulai dari cover, kemudian dupanya SKP dan PKG. Nah, setelah itu yang kelima adalah PKB. Nah, PKB ini adalah pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Ini dibuat di dalam satu berkas yang di dalamnya ada cover dan ada daftar isi. Nah, ada surat pernyataan melakukan PKB dan laporan pengembangan diri. Nah, pada laporan pengembangan diri ini dibuatlah
apa yang pernah dilakukan selama 1 tahun itu. Tetapi dibuat dalam bentuk seperti ini ya, bab 1 ada pendahuluan, ada latar belakang, kemudian ada tujuan, manfaat. Baru kemudian bab 2-nya adalah laporan pengembangan dirinya. Nah, ini berkenaan dengan apa-apa yang telah menjadi suatu pengembangan diri kita selama 1 tahun itu. Di sini contohnya adalah saya pernah mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan menyusun karya ilmiah bagi guru dan kepala sekolah. Nah, itu dibuat waktunya kapan, tempat penyelenggaranya di mana, nah jenis kegiatannya apa, dalam waktu dekatnya berapa lama, dan tujuan pengembangan diklatnya apa. Setelah itu baru diuraikan materinya. Ya. Nah, apa-apa saja materi yang ada pada pelatihan itu. Nah, kemudian tindak lanjutnya apa setelah dapat mengikuti pelatihan itu? Diuraikan ke dalam laporan ini. Nah, kemudian dampak setelah mengikuti kegiatan tersebut juga disampaikan. Nah, setelah itu apalagi pengembangan berikutnya dicatat semua ke dalam laporan pengembangan diri yang mungkin selama setahun sudah kita ikuti. Nah, di sini saya ada 3 di simposium guru dan tenaga pendidikan. Nah, kemudian seminar regional pendidikan tindakan kelas, dan terakhir adalah penutup berisikan kesimpulan dan saran. Nah, jadi untuk PKB itu memang harus khusus dibuat laporan pengembangan dirinya. Nah, kemudian lembar berikutnya adalah unsur penunjang. Nah, unsur penunjang ini dibuat juga surat pernyataan unsur penunjang apa. Nah, tadi di dalam SKP yang menjadi unsur penunjang adalah sebagai anggota PGRI, kemudian pernah mengawas ujian sekolah, ujian nasional, menjadi tutor dan mendapat penghargaan. Ini dibuat ke dalam unsur penunjang. Nah, kemudian PTK. Ya, PTK pun dibuat tersendiri. Nah, PTK ini adalah penelitian tindakan kelas. Nah, harus dilengkapi dengan administrasi. Kita telah melakukan seminar terhadap penelitian tindakan kelas tersebut. Nah, jadi lengkap di dalam PTK ini ada cover administrasi seminarnya, kemudian ada undangan seminar, ada berita acara seminar, ya, daftar hadir, kemudian notulen seminar. Nah, ini contoh undangan seminar PTK yang pada itu telah saya lakukan. Nah, ini contoh undangannya. Kemudian untuk berita acara seminarnya, ya, dituliskan pada kapan seminar itu diadakan, kemudian judulnya apa, siapa moderator, dan siapa yang sebagai notulen, penyajinya kita sendiri. Kebetulan pada waktu itu saya melaksanakan seminar PTK ini karena ada seminar regional. Saya melakukan seminar itu di Lampung. Nah, kemudian daftar hadir seminar, siapa-siapa saja yang hadir pada waktu itu dibuatkan sebagai bukti bahwa kita telah melakukan seminar di tempat tersebut. Ini contohnya. Dan terakhir adalah notulen seminar. Notulen seminar tentu berisikan berupa jalannya seminar itu, ya. Kemudian siapa-siapa yang bertanya, kemudian dicatat oleh notulen, kemudian ditanggapi oleh penyaji. Nah, itu kelengkapan untuk PTK. Nah, kemudian keempat berkas tersebut mulai dari berkas administrasi, kemudian Dupak 2012, Dupak baru, dan PTK dimasukkan ke dalam satu bundel atau satu map
ya, satu bab. Kemudian inilah yang merupakan daftar usul penilaian angka kredit kita yang akan kita ajukan kepada dinas terkait. Ya, nah nanti inilah yang akan dinilai oleh tim angka kredit dinas pendidikan Kota Batam. Nah, jadi demikian cara menyusun dupa. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mendengar pada hari ini. Oke, demikian saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selamat malam. Bapak Ibu guru hebat. Demikian, terima kasih juga buat Ibu Devi Rosina yang sudah menyampaikan tentang menyusun berkas kredit yang Bapak Ibu mungkin pikirkan. Angkat ini dan oleh Ibu Devi Rosina bahwa operasi, kemudian ada dupa 2012, BTK perlu diseminarkan. Ya, guru hebat Kepri, bagi yang mau bertanya, kami buka ruang pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Malam Bu Devi. Ya, selamat malam. Perkenalkan, saya Rindo dari Natuna, Bu. Pertanyaan? Dari Natuna, Pak ya? Iya, Bu. Bu, jauh Pak, Natuna di mana Pak? Di pulaunya lagi, Bu. Pulau Selua namanya, Bu. Wih, saya pernah tapi di Anambas, di Terempak. Oh iya, sekarang udah kerja di kabupaten sendiri, Bu. Alhamdulillah. Bukan Natuna lagi. Lagi nih, Bu. Saya mau nanya. Saya diangkat CPNS itu 2017 bulan Agustus. Jadi baru diangkat menjadi PNS kemarin 2018 bulan Desember. Lanjut atau berhenti, Bu? Ya, lanjut Pak. Berhenti dulu ya. Nah, pertanyaannya Pak? Oh iya. Pertanyaannya kan kami dulu ngurus Japung ini, Bu. Mungkin agak sedikit. Ngurus Japung ini tahu nggak syaratnya? Jabatan fungsional. Iya. Jabatan fungsional, kita kan kalau PNS itu kan sudah memang jabatan fungsional kita Pak. Kalau guru kan memang sudah jabatan fungsional, itu kan di amprah gaji kita pun itu sudah dapat tunjangan fungsional kita. Itu berarti, Bu. Kami belum, Bu. Oh belum Pak ya? Iya. Nah, seperti itu ya? Oh gitu Pak, karena Bapak masih CPNS. Iya, udah diangkat jadi PNS, Bu. Berarti harus nanti setelah nyusun kepangkatan Pak. Setelah nyusun pangkat nanti itu kalau nggak salah saya. Oh gitu. Baru nanti baru nanti ini jabatan fungsionalnya. Oke, pertanyaan kedua, Bu. Oke. Di unsur publikasi ilmiah, Bu, pengembangan diri. Itu kan masing-masing golongan itu 3A, 3B itu kan nggak perlu publikasi ilmiah, Bu ya? Nggak harus gitu. Tidak beda. Tapi kalau kita buat diakui nggak, Bu? Kalau dibuat apa salah Pak, lebih bagus. Diakui kan? Karena kalau 3A ke 3B itu cuma berapa ya angka ininya kan ada itu Pak. Untuk 3A ke 3B 20 angka. Angka kreditnya saya lupa pula ini. 150. 150 Bu. 150 ya.
angka kredit baru. Dengan unsur pengembangan, unsur PKB-nya 4 ya, 4 tidak salah saya. Mendengarkan di sekolah ya. Oke, berikutnya ada lagi Pak? Ada Bu. Nah, Jadi pertanyaan lebih lanjut nih Bu. Saya sebenarnya udah nyoba bikin karya tulis kemarin bentuknya PTK, udah diseminarkan juga. Cuman kemarin kepala sekolah ada bertanya sama saya Bu. Dia juga mau istilahnya acu lah, mau ngurus pangkat untuk naik ke 3B. Itu kalau saya baca kan dari unsur publikasi ilmiah butuh 6 angka kredit Bu. 6 ya. Itu yang masih rancu yang saya dengar itu Bu, katanya ada publikasi ilmiahnya itu harus dimuat di media tingkat nasional, ada yang harus diupload di media tingkat provinsi. Itu benar atau gimana Bu aturannya? Kalau untuk ke 3B tidak Pak, ya tidak. Itu kalau sudah ke 4B kalau nggak salah. Kalau ini kan cukup diseminarkan saja. Kemudian dijadikan PTK kita itu disimpan di dalam perpus. Kalau ini juga nggak perlu ke tingkat provinsi atau nasional? Tidak Pak, tidak. Bapak kan baru ke 3B. Bukan, ini kepala sekolah yang nanya Bu. Iya, tidak Pak. Tak perlu. Kan PKB kan tak harus PTK Pak, masih banyak yang lain. Ilmiah kan harus 6 itu Bu. Harus. Dari Ya, publikasi. walaupun Bapak Bapak Ibu, itulah paparan dari Ibu Depi Raopina yang memaparkan tentang bagaimana cara menyusun kepangkatan bagi pegawai negeri sipil. Semoga hal ini bermanfaat buat kita semua dan pastinya banyak manfaatnya kita ambil. Semoga di lain waktu Ibu Depi masih tetap bisa berbagi lagi tentang ini, karena tentang ini ceritanya akan panjang sekali. Oke, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Depi. Saya kembalikan kepada Ibu host. sama-sama Pak. Silakan Bu Farida. Oke. Terima kasih Bu Devi atas materi yang telah disampaikan. Bermanfaat sekali ya bagi teman-teman guru yang ingin menaikkan pangkatnya. Terima kasih juga kepada Pak Bahar dan Bu siapa tadi? Ibu Depi. Dan Bu Rumiani atas moderator yang telah membawakan acara ya. Baiklah, karena sudah jam 8 lewat, jadi saya tutup saja sesi kali ini. Dan jika teman-teman masih banyak pertanyaan, silahkan menghubungi langsung via Japri mungkin ya kepada Bu Devi-nya. Oke, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Ya.